Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami ingin mempresentasikan materi tentang analisis data. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nur Kamila, Mawar Salsabila Afan, Gani Ramadan Tamarid, dan Muhammad Rifki Prayogi. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang akan kami sampaikan. Apa itu pengertian data? Secara umum, pengertian data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Fungsi data antara lain, yang pertama, sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan dalam pemecahan masalah. Kedua, bisa dijadikan sebagai pedoman atau dasar suatu penelitian atau perencanaan. Ketiga, sebagai acuan dalam implementasi suatu kegiatan. Dan yang terakhir, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan. Perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. 1. Data. Data adalah suatu fakta atau serangkaian fakta yang mewakili suatu kejadian. Contoh, umur, nilai ujian, warna mobil, ukuran sepatu, jenis rambut, dan yang lain-lainnya. 2. Informasi. Informasi adalah hasil pemrosesan dari data yang telah terkumpul sehingga memiliki arti dalam suatu konteks tertentu. Contoh, lulusan terbaik 2009, rata-rata IPK lulusan 2009, dan seterusnya. 3. Pengetahuan adalah pengolahan informasi sehingga menjadi bermanfaat. Beberapa metode pengumpulan data antara lain. 1. Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik tatap muka dan tanya jawab secara langsung melalui media Skype, telepon, dan email. 2. Observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode ini tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. 3. Angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawab dan merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien dan bila penelitian telah mengetahui hasil pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang harap dilakukan oleh responden. Selain untuk kuesioner juga cocok digunakan bila untuk responden cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah tersebar. 4. Studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti sebagai bermacam-macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kuantitatif lebih bersifat explanation atau menerangkan, menjelaskan. Karena itu bersifat to learn about the people, masyarakat, objek. Sedangkan penelitian kualitatif lebih bersifat understanding atau memahami terhadap fenomena atau gejala sosial. Karena itu bersifat to learn about the people, masyarakat, objek. Sedangkan penelitian kualitatif lebih bersifat understanding atau memahami terhadap fenomena atau gejala sosial. Karena bersifat to learn about the people, masyarakat sebagai subjek. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat peroleh.
Jadi yang dimaksud sumber data dari uraian di atas adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan sebagainya. Sedangkan sumber data dalam PSBK adalah merupakan data yang diperoleh yang berkaitan dengan penelitian sosial budaya keagamaan itu sendiri, baik dengan metode kuesioner maupun observasi. Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Jenis sumber Hierarki Data Information Knowledge Wisdom atau yang disingkat DIKW. Data Information Knowledge Wisdom atau DIKW adalah sebuah model yang dikonsep oleh Russell Lincoln Ackoff, sebuah model konsep untuk memahami bagaimana pengetahuan dalam sebuah organisasi tersebut tercipta dan dimanfaatkan. Organisasi menciptakan data yang kemudian dimaknai sebagai informasi. Informasi ini kemudian berubah menjadi pengetahuan yang nantinya akan mempengaruhi pengambilan keputusan dari sebuah organisasi nantinya, atau wisdom. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana konsep hierarki DIKW juga terdapat dalam pengelolaan kearsifan. Yang pertama, data. Definisi data sebagai fakta yang diajukan oleh Russell. Data adalah discrete, fakta objektif atau pengamatan yang tidak terorganisir dan belum diproses sehingga tidak memiliki arti atau nilai karena belum diinterpretasi dalam suatu konteks. Sedangkan data sebagai sinyal dipahami sebagai rangsangan sensorik yang dirasakan manusia melalui indera atau pembacaan sinyal, termasuk di dalamnya sensorik terhadap panca indera. Kedua, information. Informasi didefinisikan sebagai data yang mengandung makna dan tujuan. Menjelaskan informasi sebagai data yang terstruktur diproses sedemikian rupa sehingga informasinya memiliki relevansi untuk tujuan atau konteks tertentu karena bermakna, berharga, berguna, dan relevan. Ketiga, knowledge. Knowledge atau pengetahuan didefinisikan merujuk pada informasi yang telah diproses, terorganisir, atau terstruktur dalam beberapa cara apabila diterapkan. Pengetahuan sifatnya subjektif, bukan universal, maupun subjek penelitian ilmu informasi, meskipun sering didefinisikan dalam istilah proporsionan. Keempat, wisdom. Wisdom atau kebijaksanaan sebagai pemahaman yang dievaluasi, di mana pemahaman mengemukakan distrik pengetahuan dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan meningkatkan efektivitas menambah nilai. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.